Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani bersama dengan saya Pastor Mel Kirarung. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih buat berkat rahmat, anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sungguh sempurna sehingga kami boleh ada sampai saat ini diberkati Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membimbing dan membawa kami masuk ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, dan para pendengar sama-sama kami semua terberkati lewat kebenaran firman ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Surat pada orang Ibrani pasal yang ke-11, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan dengan judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ketahui bersama bahwa dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini
saksi-saksi iman begitu banyak tokoh yang dihadirkan sampai ayat yang terakhir. Tapi kita akan lebih fokus kepada bagian-bagian yang kita baca khususnya pada ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini seringkali dijadikan dasar dan landasan untuk menjelaskan tentang apa arti atau pengertian daripada iman. Dan melalui renungan harian santapan rohani kita hari ini, tema atau judul renungan harian yaitu iman yang sejati. Kita melihat bagaimana iman yang sejati. Apakah dasar atau fondasi iman Kristen? Ini penting untuk dibicarakan guna menghindari jebakan-jebakan perasaan yang seringkali bersifat manipulatif. Karena perasaan sering kita anggap sebagai iman, dan ini akan berbahaya. Sebagai orang Kristen kita harus beriman atau dasar yang benar, bukan sifatnya subjektivitas manusia semata. Kita harus beriman dengan benar sehingga kita kuat di tengah zaman yang bertiup bagaikan badai yang siap menghancurkan apapun juga. Kita pun pasti siap bersaksi guna kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama diri kita. Sekarang kita melihat apakah dasar iman yang benar. Yang pertama, iman yang sejati atau iman yang benar adalah pengenalan akan Allah. Iman yang sejati hanyalah iman yang berdasar pada pengenalan akan firman Allah yang utuh atau secara memadai. Jika kita tidak mengenal firman Allah secara utuh, bagaimana mungkin kita beriman? Maka antara iman dan pengenalan firman, ini dua hal yang sangat dekat dan sangat berhubungan sekali. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Juga pada bagian yang lain, Mazmur dikatakan pula bahwa firman itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini kita melihat bahwa firman Allah menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang supaya bisa berperilaku baik. Dengan firman kita beriman teguh pada Tuhan, kita mampu menjalani hari-hari tanpa berbuat dosa. Dan ini komitmen kita karena mengenal firman Allah dengan baik. Tahu firman Allah karena membaca dan menghafal, itu beda dengan mengenal. Dengan mengenal, maka firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Mengenal, maka membuat kita punya hubungan yang personal dengan firman yang hidup. Oleh karena itulah, seluruh keberadaan dan perjalanan hidup kita gantungkan secara mutlak kepada firman Tuhan. Jadi iman yang sejati hanya iman yang berdasarkan pada pengenalan firman Allah yang utuh dan memadai. Bukan sekedar baca dan hafal. Kalau hanya sekedar baca atau hafal, anak-anak sekolah minggu bahkan punya banyak ayat hafalan. Anak-anak sekolah minggu yang hafal firman tentu tidak langsung bisa disebut beriman karena dasar pengenalan akan Allah. Anak-anak ini setelah mereka mengucapkan ayat-ayat hafalan tentang cinta kasih, bisa saja langsung berantem atau berkelahi dengan teman di sebelahnya hanya karena rebutan kursi atau tempat duduk. Kalau mau jujur, para orang tua pun ada juga yang berperilaku sama, hanya bentuknya saja yang berbeda.
Kita bisa saja mengatakan tentang firman Allah, tetapi jika kita mengalami peristiwa yang tidak menggembirakan atau mengalami persoalan masalah yang begitu berat dan sukar sekali, bisa saja kita langsung KO. Jadi pengenalan atas firman itu harus utuh dan memadai supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Pengenalan akan Allah hanya ada oleh pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Ini sangat penting. Jadi pengenalan akan Allah bukanlah hasil sebuah olah pikiran kita sebagai manusia semata. Untuk bisa mengenal Allah tidak juga tergantung dari seberapa tinggi IQ atau tingkat kepintaran kita. Tetapi yang terpenting dimulai dari seberapa taat dan rendah hatinya kita untuk mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 firman Tuhan mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengatakan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Apa yang kita baca dari ayat-ayat firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran dan akan mengingatkan kita. Dialah yang akan membawa kita, menuntun kita supaya bisa hidup sesuai kehendak Bapa. Prinsip ini penting kita tekuni dan harus kita yakini bahwa Tuhan mau supaya kita hidup seperti Dia hidup. Tuhan tidak mau kita hidup seperti apa yang kita ingini atau sesuai dengan kehendak kita semata. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang berperan mutlak menuntun, membimbing kita. Dialah yang bisa membawa kita masuk dalam pengenalan yang utuh akan Allah, dalam suka maupun duka. Dasar itulah yang menjadi landasan iman yang sejati. Yang kedua, dasar daripada iman yang sejati selain hal yang pertama tadi, pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan. Yang kedua, dasar penting dalam iman yang sejati yaitu memiliki pengalaman bersama dengan Allah. Dari ayat-ayat yang kita baca, bahkan kalau kita baca dalam satu perikop di Ibrani pasal yang ke-11 itu, kita melihat bagaimana karena mereka memiliki iman yang sejati yang pertama dimulai dari mengenal akan Allah, mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Atau yang kita sering dengar dengan kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana pengalaman berjalan atau hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengenalan yang benar tentang Allah pasti akan diikuti dengan pengalaman hidup bersama dengan Allah di dalam suka maupun duka. Mau memaafkan, mengerti orang yang membuat kita marah adalah salah satu contoh pengalaman hidup bersama dengan Allah. Jika kita hanya ingin menjadi orang yang baik, tetapi tidak bisa menahan emosi atau amarah ketika ada masalah, artinya kita telah gagal dalam menjalankan cinta kasih atau pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu harus dalam suka dan duka. Kita bersaksi bukan hanya karena terlepas dari peristiwa yang bisa saja membuat kita terbunuh atau mati.
atau sembuh dari sakit penyakit yang begitu sangat mengancam, bahkan dengan vonis dokter yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ini contoh-contoh kesaksian yang kita alami. Suatu waktu mungkin Tuhan bisa saja mengizinkan peristiwa atau dalam tanda kutip menampar sampai kita bisa menangis dengan penderitaan dan pengalaman yang begitu membuat kita seolah-olah tidak dapat menerimanya. Dalam kesaksian kita harus berkata, dulu saya punya harta, sekarang semuanya habis. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa saya tetap setia pada Tuhan. Inilah contoh kesaksian yang sungguh luar biasa, memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kesaksian yang menunjukkan dan menggambarkan bagaimana kita memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengalaman bersama Tuhan menjadikan orang Kristen atau pengikut Kristus mengerti bahwa hidup kita adalah terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Dalam perjalanan hidup Rasul Paulus, dia mengalami hal-hal yang begitu indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan, dalam suka maupun duka. Dia mengatakan, berkali-kali aku disesah, dicambuk, mau dibunuh, seperti penyamun yang dikejar-kejar, diuber-uber, terdampar naik kapal. Tetapi demi Injil itu aku tidak akan berhenti memberitakannya. Aku akan maju terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengalaman bersama Allah membuktikan bahwa pengenalan kita tidak sia-sia. Bukan karena bukti-bukti material semata, bukan karena sakit lalu kita disembuhkan, terus kita mengatakan kita mengenal Allah. Tetapi bukti-bukti rohani di mana kita kuat menghadapi hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan hujan atau panas terus, tetapi Tuhan menjanjikan jika ada panas dan jika ada hujan, Dia akan selalu memberikan perlindungan dalam hidup kita. Dasar inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa ketika kita mengenal kebenaran firman Allah, kita mengenal Allah melalui firman Tuhan. Dalam berproses melalui perjalanan hidup melalui perjalanan hidup kita hari lepas hari, waktu demi waktu, kita harus selalu berusaha semakin mengenal Allah melalui firman Tuhan. Karena ketika kita mengenal Allah, sifat dan pribadinya melalui firman Tuhan, kita sedang masuk dalam suatu persekutuan untuk bisa mengalami pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Allah, baik dalam suka maupun dalam duka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan kita terbuai dengan situasi keadaan dunia yang begitu membuat kita mungkin nyaman, enak dengan berbagai fasilitas jasmani yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan kita mulai melupakan atau jauh daripada Tuhan. Kita sudah jarang dan bahkan tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan secara memadai. Mari melalui renungan harian santapan rohani ini, jika kita ingin memiliki iman yang sejati di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan datang mengingatkan dan mengajarkan kita. Hal yang pertama, kita harus memiliki pengenalan akan Allah secara utuh atau secara memadai. Dan selanjutnya, kita harus memiliki pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan lewat berbagai peristiwa dan pengalaman hidup. Ketika kita memiliki kedua hal fondasi yang sangat penting ini, maka apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, kita akan memiliki
pengalaman yang begitu ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan, meskipun kita mengalami hal-hal yang begitu menyedihkan dan menyakitkan. Ingat, Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, dan Roh Kudus akan selalu ada di dalam hidup kita, menolong, memampukan, dan memberikan kekuatan, bahkan mengaruniakan karunia-karunia rohani, dan menolong kita untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian renungan harian santapan rohani hari ini. Mari kita bersyukur, berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami telah diperdengarkan dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Melalui program Suara Kebenaran, renungan harian santapan rohani kali ini, kami kembali diingatkan dan diajar mengenai iman yang sejati di dalam pengiringan dan pelayanan kami sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Tolong kami ya Tuhan, jika selama ini ternyata iman kami belum sebagai iman yang sejati, karena kami belajar firman Tuhan tetapi masih sangat minim sekali karena keinginan-keinginan kami yang seringkali kami ikuti. Kami mau memulai bangun komitmen untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, semakin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kami juga diajarkan dan diingatkan bahwa ternyata iman yang sejati itu harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dalam suka maupun dalam duka, dalam keadaan begitu indah dan bahagia, tetapi juga dalam keadaan yang begitu menyedihkan, menyakitkan, dan tidak mengenakan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kami untuk kami terus maju bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan itu teraplikasi dalam sifat, karakter, perbuatan hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan, bahkan Roh Kudus yang terus membawa kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu dan mengingatkan setiap firman yang kami pelajari dan kami dengar. Bapa yang baik, kami menyerahkan terus hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami terus dan mau selalu berusaha hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada, dan pergi membawa bagikan terang dan kasih Kristus, memberkati banyak orang, bahkan memenangkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, hari ini juga kami mau menjalani setiap aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami. Tuhan terus tolong campur tangan sertai bela dan memberkati di dalamnya. Sebagai pergumulan, persoalan, masalah hidup yang kami hadapi dan kami alami hari ini, bahkan yang sedang terbaring dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang ajaib dan luar biasa yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sanggup memberikan pertolongan, berikan jawaban jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat Allah yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Kami terus bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan Tuhan, dan iman kami makin dikuatkan dan diteguhkan. Kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Si Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus channel saluran YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara subscribe, like, dan juga jangan lupa bagikan, share kepada orang-orang di sekitar kita untuk diberkati lewat suara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.